Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dulur bersama saya di Pojok Hukum. Dulur, sampai sekarang saya masih terus membahas mengenai hukum pertanahan dulur. Karena hukum pertanahan ini sifatnya atau permasalahannya banyak sekali di masyarakat. Kasus-kasus pertanahan yang sering kita jumpai ini banyak sekali selalu ditanyakan di masyarakat. Karena begini dulur, untuk kasus pertanahan sendiri ini kan pertanahan ini kan tanah ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 dan juga peraturan-peraturan Undang-Undang Agraria tahun 60 dan peraturan-peraturan lain. Dan setiap orang warga negara di Indonesia berhak untuk menguasai, mengelola, memiliki tanah yang ada di Indonesia, tiap warga negara Indonesia ya. Jadi saya kira pembahasan tentang pertanahan ini sangat menarik dulur, sangat menarik dan selalu ditanyakan. Dan ini mungkin akan memberikan informasi-informasi yang saya kira sangat berharga. Karena bagaimanapun juga yang namanya kita hidup ya, yang katanya berasal dari ini ya, tanah, nanti kembali lagi ke tanah. Sampai orang meninggal pun itu menyangkut tentang pertanahan, kuburannya mungkin ya, seperti itu. Untuk itu kan kasus pertanahan ini banyak sekali terjadi di masyarakat, mulai dari tentang alas hak, tentang bukti kepemilikan, tentang fakta pertanahan itu sendiri, fisik atau fakta pertanahan itu sendiri, tentang yuridisnya dan lain sebagainya ya. Untuk episode sekarang ini saya akan membahas langkah apa apabila alas hak atau surat ya, surat tanah. Surat tanah ini kan macam-macam dulur, mulai dari kalau yang diakui atau berdasarkan bukti kepemilikan yang sah diatur dalam Undang-Undang tahun 60, Undang-Undang UPPA, Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu adalah sertifikat ya. Terus ada lagi letter C, ada lagi petok, ada lagi tanah ulayat, ada lagi tanah desa, ada lagi, pokoknya banyak sekali lah istilah-istilah tentang tanah itu. Jadi seperti saya ambil contoh satu saja, ini tentang sertifikat. Apabila sertifikat yang Anda punya itu ternyata ganda atau ternyata dimiliki oleh beberapa orang. Jadi orang si A memiliki sertifikat dengan luas yang sama di tempat yang sama, si B juga mempunyai sertifikat dengan nomor yang sama atau nomor yang berbeda, dengan ukuran yang sama, di lokasi yang sama pula, si C dan lain sebagainya dan seterusnya seperti itu. Untuk itu kan saya akan bahas apa yang harus dilakukan apabila saudara atau dulur-dulur terdapat beberapa sertifikat tanah dari pihak yang berbeda lah istilahnya, dengan lokasi atau tanah yang sama.
apa langkah hukumnya, seperti itu. Untuk itu, sebelum saya lanjutkan, tolong dulu seperti biasanya like, share, subscribe, jangan lupa, dan pencet tombol lonceng. Oke dulur, setelah ini saya akan bahas satu persatu. Oke, saya lanjutkan lagi dulur. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan dari cerita saya tadi atau ulasan-ulasan saya tadi ya. Jadi kesimpulan pertanyaannya, apa yang harus dilakukan atau langkah hukum apa yang harus dilakukan oleh dulur-dulur atau saudara-saudara yang mempunyai sertifikat ganda lah istilahnya. Alas hak, kalau saya katakan alas haknya itu ganda atau ada beberapa, tapi di satu lokasi atau mungkin selisih lokasi atau apa yang mirip-mirip lah, jejer atau sampingnya atau apa. Jadi langkah hukum apa? Pertama-tama kita harus tahu dulu haknya dulu, hak daripada kita. Kita berhak untuk menanyakan, kalau terbit sertifikat, menanyakan ke Badan Pertanahan Nasional ya yang menerbitkan sertifikat tersebut di kota tersebut. Kita datang saja ke sana dengan mengajukan permohonan untuk ngecek daripada sertifikat itu, checklist lah istilahnya, kalau bahasa di sana namanya checklist. Sertifikat itu terdaftar apa tidak, seperti itu. Terus ada apa tidak, terregister apa tidak. Karena apa? Karena hak daripada saudara atau dulur-dulur itu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997, terutama pasal 34 ayat 1 dulur. Karena di sana setiap orang yang berhak atau berkepentingan mengetahui data fisik maupun data yuridis, data fisiknya maupun data hukumnya yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, dalam daftar tanah, dalam surat ukur, dalam buku tanah. Untuk itu hak daripada dulur-dulur, dari saudara-saudara, untuk mengetahui atau menanyakan kepada Badan Pertanahan Nasional BPN. Apabila bukan sertifikat, bagaimana Bang? Bukan sertifikat. Kalau bukan sertifikat, katakanlah petok, atau di bawah sertifikat, katakanlah masih istilahnya masih sporadik. Jadi setelah Anda pastikan bahwa sertifikat Anda memang benar-benar terdaftar di Badan Pertanahan Nasional atau tidak terdaftar, anggap saja terdaftar, maka Anda berhak untuk menduga bahwa seseorang atau orang lain yang membawa sertifikat tersebut yang dimiliki oleh orang lain tersebut diduga merupakan sertifikat palsu. Ya, sama dengan petok atau masih sporadik istilahnya sebelum sertifikat. Jadi kalau benar-benar tidak terdaftar atau tidak ada di buku kerawangan desa, di kantor kelurahan atau kantor kepala desa setempat, maka Anda anggap bahwa orang yang membawa buku alas hak tanah tersebut merupakan diduga palsu. Dan apa yang harus Anda lakukan? Langkah-langkah apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama, Anda harus membawa berupa surat keterangan bahwa
sertifikat Anda adalah asli, dan Anda harus memiliki bukti bahwa seseorang yang membawa sertifikat itu tidak terdaftar di Badan Pertanahan Nasional. Anda minta fotokopinya atau aslinya, Anda bawa ke Badan Pertanahan Nasional atau petok, atau yang diduga palsu tersebut Anda bawa ke kepala desa atau ke kantor desa. Nanti minta surat penerbitan bahwa surat keterangan yang menyatakan bahwa surat tersebut, alas hak tersebut tidak tercatat di kantor pertanahan atau kantor Badan Pertanahan Nasional yang berupa sertifikat tadi. Kalau masih berupa sporadik, di bawahnya letter atau petok D atau dan lain sebagainya, itu pihak kelurahan akan menerbitkan semacam surat keterangan tidak tercatat atau tidak ada di kerawangan desa. Seperti itu, karena dugaan hal tersebut merupakan tindak pidana. Tindak pidana apa? Tindak pidana adalah pemalsuan. Siapa yang memalsukan? Biar pihak penyidik yang nanti akan memeriksa, menyidik. Jadi tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana pemalsuan. Tindak pidana pemalsuan diatur dalam pasal 264 KUH pidana. Yang saya akan bacakan yaitu ancamannya 8 tahun penjara dulu. Baik itu yang membuat, apalagi yang menggunakan diduga palsu tersebut, atau yang menyimpan, atau yang mengedarkan dan lain sebagainya, atau turut serta dalam lingkup tindak pidana tersebut, pasal 55 legend. Jadi ancaman bisa dikenakan pada orang-orang yang memakai, membuat, terus dan juga mengedarkan atau turut serta menggunakan. Mengedarkan dalam artian menjual belikan dan lain sebagainya. Itu sudah ancaman pidana dulu, sudah 8 tahun ancamannya. Makanya jangan coba-coba memalsu akte otentik, akte yang dibuat di depan pejabat negara atau dibuat di depan pejabat yang berwenang, bisa notaril, bisa lembaga-lembaga negara, bisa lembaga pemerintahan dan lain sebagainya. Jangan sampai memalsukan, apalagi unsur daripada pidana sendiri kan dulur tahu ya, apabila ada yang merasa dirugikan. Kalau ada yang merasa dirugikan dan itu tindak pidana yang melawan hukum, maka akan berhadapan dengan hukum. Seperti saya sebutkan pasal 264, diancam pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun jika dilakukan terhadap akta-akta otentik. Itu ayat 1-nya. Ayat 2, diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama yang isinya tidak sejati atau tidak benar atau tidak yang sebenarnya, atau yang dipalsukan seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Gitu lur, yang sudah saya sebutkan tadi, menimbulkan kerugian. Jadi langkah hukum dari judul saya tadi, apabila dulur mau katakanlah contoh membeli tanah atau membeli suatu rumah atau kapling atau apapun mengenai pertanahan, Anda harus cek benar-benar bahwa tanah tersebut tidak bermasalah.
Itu yang pertama. Cara mengeceknya gimana? Karena itu hak daripada dulur, sudah diatur dalam peraturan pemerintah yang nomor 24 tahun 1997 tadi, ya toh. Itu. Jadi dulur bisa mengajukan permohonan kalau itu sertifikat di Badan Pertanahan Nasional setempat. Kalau masih di bawah sertifikat, maksudnya di bawah sertifikat itu masih di bawah sporadik, masih yang cawe-cawe atau istilahnya masih berperan adalah lurah dan lain sebagainya, Anda juga harus minta ke kelurahan seperti itu, ya toh. Minta kerawangan, dicocokkan kerawangannya di buku desa, dicocokkan apakah ada, apakah terdaftar, apa tidak. Nah, kalau seandainya memang benar-benar terdaftar, Anda bisa lanjutkan kepada transaksi atau jual beli. Atau mungkin kalau seandainya tidak terdaftar, Anda bisa melangkah oleh langkah-langkah hukum, mengajukan gugatan atau melaporkan tindakan itu kepada pihak yang berwajib. Saya kira seperti itu. Menambah satu wawasan, menambah ilmu pengetahuan, walaupun sepele, tapi insya Allah bermanfaat bagi dulur-dulur yang awam hukum. Oke dulur, saya kira cukup sekian. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap like, share, dan subscribe dulu. Subscribe sampai benar-benar saya semangat dulur, agar saya selalu memberikan informasi hukum semaksimal mungkin seperti yang saya miliki, seperti yang bisa saya sampaikan. Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pojok hukum.